Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para asatid, para alim ulama, dan segenap kepengurusan Badan Pengelola Masjid Istiqlal yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Wabil khusus guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Abdul Rashid Teguhdin MPDI yang sudah hadir di hadapan kita dan akan menyampaikan kajian rutin membahas kitab Adabul Insan fil Islam, kitab karangan Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Al-Hamidi. Hadirin jamaah rahimakumullah yang tentunya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada. Kajian kita diawali dengan penyampaian materi oleh guru kita dan sisa waktu kita gunakan untuk dialog ataupun tanya jawab. Maka bagi jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami sediakan mic untuk kaum bapak juga di hadapan kaum ibu. Dan bagi pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal dapat menyampaikan pertanyaan melalui chat YouTube yang ada. Marilah kita mengikuti kajian ini yang kali ini akan membahas tema tentang adab manusia kepada agamanya. Kita buka dengan niatan i'tikaf dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah limpahkan pemahaman kepada kita untuk dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari kita simak bersama kajian ini kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Abdul Rashid Teguhdin MPDI. Waktu dan kesempatan kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Kiai Ahmad Mulyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, jawab salamnya jangan dalam hati ya. Saya mau kasih salamnya sama ibu-ibu aja. Ya Pak ya, Bapak jangan ngiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau masuk rumah orang, salam sekali nggak dibukain, salam dua kali nggak dibukain, salam tiga kali nggak dibukain, pulang. Jadi jangan sampai 3 kali saya jawab salam nggak dijawab, saya pulang Pak Ustadz, saya nggak ceramah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal, guru kita bersama Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, mata'alallahu bituli hayatihi wa ulumih, amin. Yang saya hormati Imam Muadzin, Bapak Kiai Moderator, dan juga para jamaah sholat zuhur, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa YouTube Masjid Istiqlal TV
Jadi Bapak bisa live juga menggunakan handphone, biar yang menyaksikannya lebih banyak Pak Kiai ya. Sambil lihat handphone, bisa ngelihat Pak Ustadz Rosyid dan Pak Ustadz Mul yang ada di YouTube Masjid Istiqlal TV. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tema kajian yang akan saya sampaikan tentang adab manusia kepada agamanya. Adab manusia kepada agamanya. Ada sebagian saudara kita yang beragama hanya setahun 2 kali. Siapa itu? Yang hanya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, selainnya nggak pernah ibadah. Agama Pak, kan saudara kita Islam, kita sendiri Islam. Mau bukti? Bapak coba lihat KTP-nya Pak. Agama Islam. Jadi ada sebagian saudara kita yang melaksanakan ibadahnya dan itu ibadah sunnah Pak. Idul Fitri, Idul Adha, sholatnya sunnah. Apakah itu salah Pak? Kita tidak lihat dari letak salah benarnya, tetapi yang kita lihat dari sisi kualitas keimanan seseorang. Jadi adab seseorang kepada agamanya itu bisa dilihat dari sisi kualitas keimanan kita kepada agama yang kita peluk. Contohnya, Bapak bangun tidur. Karena Bapak bangun tidur, natural saja. Saya bangun tidur kok. Habis tidur, bangun lagi. Habis bangun, tidur lagi. Begitu mau begitu Pak? Enggak mau hidup kita. Enggak mau kayak Mbah Surip. Tidur, bangun, bangun, tidur, tidur, bangun, bangun, tidur. Agama di sini mengatur. Maka ketika kita bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Kita menghadap kiblat. Tuh. Pagi-pagi masih belekan, masih apa namanya Pak ini Pak? Yang di sini. Pokoknya masih wajahnya masih banyak bekas-bekas cairan. Kita sudah beribadah di pagi hari Pak. Sebelum sholat subuh, kita menghadap kiblat, kita membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Gampang kan Pak? Jadi jangan sampai keislaman yang kita peluk hanya setahun 2 kali. Tetapi continue ibadah atau agama yang kita peluk. Dari kapan? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ternyata kehidupan kita tidak seperti yang Mbah Surip bilang. Tetapi kehidupan keagamaan yang kita lakukan itu setiap waktu, setiap saat, setiap detik yang kita lakukan. Betul Pak? Betul ya Pak? Bangun tidur tuh Pak, nanti belum sholat subuh. Habis sholat subuh nanti ada sholat sunnah. Sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh tuh ada sholat sunnahnya. Sebelum waktu masuk subuh kita ada sholat yang namanya sholat tahajud. Banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan yang mengiringi kehidupan keagamaan kita. Bu pakai jilbab, itu sudah mencontohkan bahwa ibu sudah melakukan adab dalam beragama. Bagaimana Pak Ustadz? Anak saya sampai saat ini belum menggunakan jilbab. Auratnya masih umbar-umbaran. Fungsi ibu atau ibu di sini hanya memberikan nasihat dan mengingatkan sambil berdoa. Nanti ada masanya anak ibu akan menggunakan jilbab. Nggak tahu, tiba-tiba dia diterima pekerjaan yang harus menggunakan jilbab, dia pakai jilbab. Jadi banyak jalannya. Kalau Bapak bagaimana?
Bapak ke Masjid Istiqlal, itu salah satu tarikan, pahalanya sama, tetapi kemegahan tempat itu berbeda. Maka selesai sholat foto dulu, status lagi di Masjid Istiqlal. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa adab kita dalam beragama itu menyeluruh dalam kehidupan kita. Orang yang rajin sholat identik adalah orang yang jujur. Sholat. Kalau kita sholat tidak jujur, nggak ada yang ngelihat nih. Zuhur 3 rakaat aja nggak ada yang mantau, nggak ada di belakang saya. Sholat subuh 1 rakaat aja orang masih ngantuk. Tidak. Tetapi kita laksanakan rakaat sholat tidak pernah kita kurangi. Berarti kita jujur. Kita tidak bohong. Maka orang-orang yang melaksanakan sholat berarti dalam kehidupan yang dia naungi atau dia jalani itu sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah. Tetapi ada sebagian, bahkan banyak dari saudara-saudara kita, dia sholat, dia puasa, dia zakat, tetapi masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Sebabnya diri kita semua ini punya yang namanya apa Pak? Hawa nafsu. Bapak senang gak Pak punya hawa nafsu Pak? Dibilangin hawa nafsu Bapak bingung. Hawa nafsu itu yang membuat hidup kita bergairah. Orang dikatakan manusia itu punya hawa nafsunya Pak. Bapak kalau nggak punya hawa nafsu Pak, Bapak nggak punya anak Pak. Ibu kalau nggak punya hawa nafsu, nggak punya pasangan Pak. Maka hawa nafsu itu harus apa? Harus dikontrol, dikomandai, diatur. Jangan sampai hawa nafsu yang kita miliki diatur badan kita oleh hawa nafsu kita. Kalau jam 4 harus bangun, kita yang komando nafsu kita Pak, harus bangun. Terkadang hawa nafsu bandel. Nanti aja. Subuh kok nanti jam 5, bangun jam 4 ngapain? Tuh. Bisikin nafsunya Pak. Tapi kalau nafsunya sudah tidak bisa dikendalikan, terus dibantu lagi dengan bisikan setan, maka tadi jatuhnya dia sholat tapi dia masih maksiat. Maka dalam melaksanakan ajaran agama yang harus kita lakukan yang pertama, jangan pernah tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diisi dengan perbuatan-perbuatan jahat. Jangan ada kesempatan hawa nafsu mengatur kita. Itu yang pertama Pak. Dalam adab melaksanakan agama yang kita anut. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Tadi saya berpikir, bagaimana menilai kualitas keagamaan seseorang? Apakah bisa dilihat dari sisi cara berpakaiannya? Apakah bisa dilihat dari sisi fisiknya? Apakah bisa dilihat dari kesehariannya? Ternyata kualitas keagamaan yang kita lakukan, bagaimana interaksi kita kepada sesama, kepada anak, kepada pasangan kita, kepada tetangga kita, kepada teman kantor kita, kepada bawahan kita, kepada atasan kita. Kalau kita baik kepada mereka, maka kualitas keagamaan kita itu baik. Jangan diukur dengan cara berpakaian kita Pak. Jangan diukur bagaimana hitamnya jidat kita, tidak. Tetapi bagaimana interaksi keagamaan kita kepada sesama. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
beliau berlama-lama melaksanakan ibadah di malam harinya, dan di pagi siang harinya berlama-lama berinteraksi sosial kepada sahabatnya. Apa yang dia lakukan? Yang Rasulullah lakukan, yang Rasulullah dapat nih, hari ini ada saudara yang memberikan hadiah kepada Rasulullah. Hadiahnya enggak dibawa ke rumah, ditabungin, disimpan, tidak, dikasih kepada sahabatnya yang punya hutang. Siapa yang punya hutang? Aku ya Rasulullah, kasih, kata Rasulullah. Siapa yang hari ini belum makan? Rasulullah kasih. Jadi interaksi hubungan sosial Rasulullah kepada sahabatnya itu yang harus kita tiru. Jadi adab kita dalam beragama, bagaimana hubungan kita kepada sesama. Ya Pak ya, jangan sampai kita marah-marahin kita punya tetangga. Jangan sampai kita marah-marahin kita punya teman kantor. Jangan sampai kita marah-marahin kita punya anak, punya istri, punya suami. Ini mulut nih, kalau nggak dijaga, berarti kelihatan kualitas keagamaan yang kita lakukan. Jadi ada salah satu pembantu Rasulullah, dia bercerita, Rasulullah itu tidak pernah berkata kasar. Kualitas keagamaan Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah dengan sesama. Ya Pak, ini nasihat buat saya. Semoga keagamaan yang kita lakukan, tahajudnya sering, puasa Senin Kamisnya sering, tapi hubungan dengan sesama, nilai-nilai ibadah yang dia lakukan kepada Allah itu harus terjawantahkan. Artinya ini, kalau ente rajin tahajud, hubungan sama Allah, sama Tuhan baik, berarti hubungan sama manusia juga harus baik Pak. Harus seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seimbang horizontal, seimbang vertikal kepada Allah, horizontal kepada manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah hadis Rasulullah, saya baca nih. Qad aflaha man aslama. Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam. Jadi orang Islam itu beruntung Pak. Tapi jangan bilang begini, saudara saya bukan Islam, nggak beruntung dong. Kagak. Kita jangan ngomongin orang Pak, kita ngomongin diri sendiri. Kita sudah Islam berarti kita beruntung. Terus yang kedua, waruziko kafafan, dan diberi rezeki yang cukup. Rezekinya cukup Pak. Jangan rezeki lebih Pak. Takutnya nanti nafsu bisik-bisikin. Udah punya uang lebih buat ini. Jangan. Rezeki yang cukup. Kita minta sama Allah, rezeki kita cukup. Cukup buat bikin rumah. Cukup buat beli mobil. Cukup buat jalan-jalan ke luar negeri. Pokoknya cukup. Artinya apa yang kita dapatkan itu seperti makan Pak. Ya. Makan satu porsi kenyang, udah cukup. Saya nggak makan lagi. Ada 3 porsi nih di meja, 1 aja cukup. Nggak mampu perut saya untuk makan 3-tiganya. Jadi yang selanjutnya, sebagaimana sabda Rasulullah, wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan diberi rezeki yang cukup, dan Allah memberi sifat qanaah atas rezeki yang dia terima. Jadi 3 tuh, dia Islam, dia cukup dengan rezeki yang dia miliki, dan qanaah, menerima pemberian dari Allah. Kok saya dapatnya segini sih, tapi si fulan dapatnya lebih banyak. Enggak begitu. Kalau qanaah itu merasa cukup, udah emang hari ini rezeki saya. Kalau memang rezeki saya 100, tapi saya dapat 50, nanti Allah akan balas yang 50-nya di tempat yang lainnya. Kalau memang di dunia ini tidak dibalas, nanti Allah balas berupa pahala di akhirat kelak. Jadi itu yang ketiga. Kita merasa keislaman yang kita miliki tidak hanya cukup setahun 2 kali, tapi setiap waktu, setiap saat, keislaman yang kita miliki itu menjadi adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Pak Kiai. Mohon maaf, selanjutnya saya
berikan waktunya untuk Pak Kiai untuk memimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian antar kajian kita yang disampaikan oleh guru kita Mukarram Dr. Kiai Abdul Rashid Teguhdin MPDI berkaitan dengan adab manusia kepada agamanya. Maka penting agar kita menjalankan kehidupan ini diatur oleh agama. Maka hendaknya agama ini mencakup di dalam segala hal dalam kehidupan kita, baik ibadah, sosial, antar makhluk dan sebagainya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana saat menilai kualitas diri seseorang dengan agamanya, maka hendaknya apa yang terlihat di dalam interaksi sosialnya itu menumbuhkan nilai-nilai positif. Berarti soleh pribadi dan soleh sosial. Yang ketiga, hendaklah dengan apa yang Allah berikan kita senang Pak, gembira, terutama dengan keislaman, dengan rizki yang cukup. Kemudian kita qanaah, merasa puas Pak dengan yang kita terima. Demikian diantaranya yang telah disampaikan oleh guru kita. Kita sapa dari kejauhan, ada pemirsa kanal YouTube Masjid Sikal, ada Utami Lestari, Wildan Elha Rosyedi, Zelma Arheta, ada Sari Aryani Pratiwi, ada Medi Prawiro, Harjana Parinusa, ada Maulana Satria, ada Wildan, ada Anas. Ini ada yang bertanya juga nih dari kejauhan. Ibu udah siap satu, yang hadir dari Bapak ada yang siap bertanya? Ya, dua ya. Ini dari pemirsa ada yang bertanya. Maulana Satria, Pak Ustadz, saya sekedar ingin pencerahan hati sehingga saya menjadi, ini adalah istri. Bagaimana menjadi istri yang solehah di mata Allah Subhanahu wa taala? Saya punya seorang suami, katanya surganya seorang istri ada di suami. Waduh, subhanallah ini. Kemudian dari Wildan Elma Rosyadi, Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya bagaimana jika ada orang yang rajin berjamaah ke masjid, tapi karena introvert, jarang berinteraksi dengan orang sekitar. Mohon pencerahannya, terima kasih. Kemudian yang ketiga, ini dari YouTube ya udah banyak nih Pak. Yang ketiga, ya ini yang bagus-bagus kita sampaikan. Anas N, Pak Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu, sedangkan kita rajin sholat dan berbuat baik. Saya merasa hampa dan tidak ada semangat hidup. Terima kasih Pak Ustadz. Ini pertanyaannya tajam-tajam semua Pak. Mudah-mudahan kita optimis selalu. Langsung saja kita serahkan kepada guru kita, tapi sebelumnya dari Ibu silakan yang pertama angkat tangan, sebutkan nama, asal daerah, uraian dengan singkat dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustadz, saya Sri Sulistianingsih dari Jalan Veteran 3, Jakarta. Yang saya tanyakan, kita kan tidak tahu pahala atau amalan apa yang membawa kita menuju ke surga. Karena surga adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengetahui ketika amalan itu dinilai sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu Ustaz. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Langsung. Pertanyaannya tajam-tajam nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nazar dari Durian Sawit, Jakarta Timur. Silakan Pak Nazar. Saya ingin bertanya Pak Ustadz mengenai kiat-kiat menghadapi godaan setan. Setan ini masuknya dari berbagai cara, baik secara langsung kepada kita, maupun dari keluarga, ataupun di kantor, ataupun di tetangga, sampai saat kita akan sakaratul maut. Itu saat-saat di waktu yang lemah.
setan sangat kuat menggoda kita untuk mengajak dia masuk ke dalam neraka menemaninya. Untuk itu setan dari mulai mungkin dari saat lahir, mungkin saat lahir kita belum punya dosa gitu, sampai sakratul maut. Maka itu mungkin saat kita iman kuat, saat kita ingat, saat kita tidak hilaf, mungkin kita bisa, insya Allah bisa melawan setan. Tapi saat-saat yang lemah, itu kiat-kiat bagaimana Ustadz agar kita tidak menemani setan ke dalam neraka. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pertanyaannya sudah dijawab sebenarnya. Ya, langsung saja kepada guru kita. Fadhol. Terima kasih kepada semuanya yang mendengarkan yang di Masjid Istiqlal ini sampai saat ini, dan juga para penanya yang ada di channel YouTube Masjid Istiqlal, dan juga Bapak dan Ibu sekalian. Saya coba menjawab, Pak, karena kalau Bapak mengerjakan soal itu enggak semua benar ya Pak ya, enggak nilainya 100, tapi kita berusaha untuk menjawab. Jadi Bapak kalau saya ada jawabannya salah nanti diperbaiki aja ya Bu ya, diperbaiki. Karena pengalaman hidup dengan ilmu itu terkadang lebih menang pengalaman hidup. Kalau ilmu kan hanya sebatas teori saja. Tapi kalau pengalaman hidup, dia sudah teori, dia sudah mengetahui, oh ternyata masuk lubang itu sakit. Dia menghindar dari lubang yang sama. Itu pengalaman. Kalau teori nggak pernah masuk lubang. Ada lubang, saya nggak bakal masuk karena masuk lubang itu sakit. Dia nggak pernah merasakan bagaimana masuk lubang. Jadi yang pertama, pertanyaan dari channel YouTube Masjid Istiqlal, istri solehah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apa? Istri solehah itu, kalau istri disebut istri berarti punya suami, Bu. Ibu, kalau disebut istri berarti ibu punya suami. Bagaimana sikap ibu kepada suami ibu? Karena jaminan, ini jaminan. Seorang wanita meninggal dan suaminya ridho, maka balasannya jannah, Bu. Kalau suami ridho berarti sang istri rajin sholat, sang istri tutup aurat, sang istri tidak suka ngegosip, karena membawa nama suami di rumah, membawa nama keluarga di rumah. Bapak nih tinggalin istri di rumah, kasih amanah sama istri, mah jaga anak-anak ya, jaga rumah ya mah, jaga nama keluarga ya mah. Itu yang namanya istri soleha, ya. Jadi harapan kita pasti kalau istri pengen soleha seperti apa, suami juga sama, menjadi suami soleh seperti apa. Jangan double, Pak. Mama saya sudah soleh, masa jadi soleh-soleh? Jadi ibu kalau suami sudah ridho berarti ibu sudah soleha. Karena apa? Ketika ijab kabul itu sang ayah dari istri kita menyerahkan, dibimbing agamanya, diperhatikan perlakuannya, diajarkan nilai-nilai keseharian. Kalau sudah suami ridho kepada istrinya, itu dijamin surga. Ya, tapi ada syarat-syaratnya tadi itu. Insya Allah mudah-mudahan para pendengar dan juga ibu-ibu yang ada di Masjid Istiqlal termasuk istri-istri yang soleha. Contohnya, lihatlah kisah hidup istri Fir'aun. Oh itu suaminya enggak ridho. Ya namanya suami ridho berarti suaminya sudah satu agama dengan istrinya. Siti Asia, contohlah kehidupan Siti Asia, contohlah kehidupan istri-istri Rasulullah. Itu kaca yang dapat kita lihat bagaimana sosok istri yang soleha. Itu yang pertama Pak Ustadz. Terus yang kedua,
rajin ibadah tapi jarang interaksi. Rajin ke masjid tapi tidak menyapa saudara-saudaranya yang ada di masjid. Kita jangan langsung salahkan bahwa orang ini pergaulan sosialnya salah. Baiknya kalau Bapak ketemu sama saudara kita seperti ini, kita yang memulai, Pak. Terkadang kita orang baru bingung cara negornya seperti apa. Tetangga kita nih baru rajin ke masjid tapi belum pernah negor, belum pernah menyapa, belum pernah silaturahim. Kita yang memulai, Pak. Karena yang memulai itu yang lebih afdal. Itu yang jawaban untuk yang kedua. Jadi kalau ada saudara kita yang rajin ke masjid tapi susah berinteraksi, maka kita sebagai penunggu lama yang ada di masjid ini, kita yang memulainya. Jangan seuzon, oh dia rajin ke masjid nggak mau nyapa-nyapa. Jangan seperti itu, tapi kita yang menyapa. Terus yang ketiga, mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu dikengkang, Pak, dipegang. Nah, jangan keliaran dia. Jangan sampai dia mengatur hidup kita. Jadi harus dikengkang. Dikengkang seperti apa? Terus melakukan amal kebaikan. Suruh nafsu kita sujud, suruh nafsu kita ruku, suruh nafsu kita beramal, suruh nafsu kita berbuat baik. Itu cara mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita diam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh panggilan sholat tuh santai aja. Itu dia diatur hawa nafsunya. Tapi ketika dengar azan dia langsung nafsu ngikutin kita, Pak. Jadi cara mengatur hawa nafsu kita, kita yang memulai. Keimanan kita ini harus didahulukan dibandingkan hawa nafsu kita. Itu untuk pertanyaan yang ada di YouTube Masjid Istiqlal TV. Terus yang keempat dari Ibu Sri. Ibu Sri pertanyaannya, bagaimana amalan itu dinilai sebagai pahala? Rasulullah ketika menasehati sahabatnya, Rasulullah biasanya suruh ibadah, nanti ada balasannya. Syaratnya yang pertama, ketika amalan itu dinilai ibadah, dia itu harus ada nilai keimanannya. Enggak boleh ragu. Ibu sholat harus yakin sholat ibu diterima Allah. Ketika yakin diterima Allah, itu jadi pahala. Harus yakin. Tapi keyakinan itu harus didampingi oleh aturan-aturan syariat. Nggak boleh sembarangan sholatnya. Harus tumaknina rukuknya, harus tumaknina sujudnya, harus takbir berbarengan dengan niat sholat. Jadi ketika kita yakin ibadah kita diterima, maka harus sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu keimanan dengan illalladzina amanu wa amilus solihat. Tuh surat Wal Asri begitu tuh. Harus yakin dulu, lalu diikuti dengan amal ibadah. Ketika kita sholat, kita yakin sholat kita diterima sesuai dengan aturan agama yang kita lakukan. Kita yakin itu dapat pahala. Jadi ketika kita yakin dapat pahala, jangan sampai kita bilang, hari ini pahala saya banyak, besok saya nggak mau ibadah lagi. Jangan. Pahala itu nutrisi jiwa kita, Pak. Kalau jiwa kita tidak pernah diisi nutrisi pahala, maka kering jiwa kita. Ketika jiwa kita kering, kita nggak mau melakukan ibadah. Itu ya Bu Sri ya, harus yakin dan sesuai dengan syariat. Terus dari Pak Nazar ya, bagaimana kiat-kiat agar tidak digoda setan? Setan itu godaannya kuat, Pak. Bapak nutup kuping saja, Pak, hatinya masih bisa digoda hati kita, Pak. Ketika hati kita bagus,
Kisah Nabi Ayub, Pak. Nabi Ayub itu nabi yang terserang penyakit, Pak. Yang Allah jaga itu hatinya nggak dimakan, nggak kena penyakit, Pak. Jadi yang dijaga hati kita, Pak. Nabi Ayub itu hatinya tidak di dalam satu kisah itu ada ulat, Pak. Di seluruh badannya hanya hatinya saja yang Allah jaga tidak dimakan dari ulat itu. Maka kita jaga hati kita, Pak. Maka di Istiqlal ini ada kajian tasawuf yang dibimbing oleh Pak Kiai Nasar ya. Setiap Sabtu ada kajian ihya. Itu belajar tentang tasawuf biar kita nggak digoda setan, Pak. Kita jaga hati kita. Maka ketika kita jaga hati kita, insya Allah Allah akan lindungi seluruh fisik kita atau tubuh kita. Demikian, Pak. Terima kasih. Demikian, Pak Mul. Demikian hadirin jamaah. Walaupun di sana ada pertanyaan-pertanyaan lain karena waktu juga. Ini dari YouTube ada nongol-nongol pertanyaan baru lagi. Mohon maaf Pak Harjan Parinusa ya, kemudian Pak Ahmad Zamroni. Belum kita jawab untuk saat ini. Menjadi perbendaharaan pertanyaan yang nanti kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang lain. Demikian Bapak dan Ibu jamaah Masjid Istiqlal serta pemirsa yang mengikuti kajian ini, mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama majelis yang kita hadir di dalamnya. Mari kita tutup majelis ini bersama-sama dengan membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Selaku pembawa acara kami mohon maaf, akhirul kalam, hadanallahu yakum ajma'in wa fuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.